Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Suharyoto selaku koordinator ITC Islahul Ummah Praji Mantoro. Yang kami hormati Al-Ustaz Bagas Susilo selaku pemateri Mudir Pondok Pesantren Imam Marzuki Biduwoyo. Yang kami hormati Ustaz dan Ustazah ITC Islahul Ummah Praji Mantoro. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semuanya. Sholawat beriring dengan salam tidak lupa mari kita haturkan kepada manusia terbaik, kepada manusia yang telah Allah utus untuk membawa hukum halal dan haramnya, kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah juga tuntunannya ila yaumil qiyamah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di Masjid An-Nur Sabiroto Praji Mantoro, selamat datang juga di ITC Islahul Ummah Praji Mantoro. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada panjenengan semuanya yang telah hadir pada kajian hari ini. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator atau MC untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sazfa Al-Ziyatisa Adiasta. Yang ketiga yaitu sambutan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Suharyoto. Yang keempat yaitu acara inti dengan tema Aku Ingin Bahagia yang akan disampaikan oleh Ustaz Bagas Susilo, yang insya Allah kita juga akan buka sesi tanya jawab. Dan terakhir adalah penutup. Mari kita awali kajian hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Al-Sazba Al-Ziyatisa Adiasta atau Gazia. Kepada Gazia, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada dia yang telah membacakan surat An-Nisa ayat 134 sampai 105. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Sudaryono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustaz Bagas Susilo dari Mudir Pondok Pesantren Ismail Marzuki di Moyo, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah dan juga Ustadzah ITC Islam Ummah yang dimuliakan Allah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat bermuajahah di masjid ini dalam rangka melaksanakan kajian rutin Islam Ummah atau karimah, yang mana kajian ini kita selenggarakan rutin setiap 1 bulan sekali. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nanti sapa dia nanti di yaumul akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, kami selaku panitia karimah pada sore hari ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ustaz Bagas Susilo dan juga para jamaah semuanya di acara kita, yaitu kajian rutin Islam Ummah setiap 1 bulan sekali. Dan jangan lupa kami di sini memohonkan izin Ustaz Hasan, pimpinan ITC Islam Ummah, yang mana pada kesempatan sore hari ini tidak bisa membersamai kita di acara kali ini karena ada acara di Wonogiri. Dan juga selanjutnya kami selaku panitia tentunya dalam persiapan dan juga pelaksanaan sampai akhir nanti banyak kekurangan, maka kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila nanti kajian ini dianggap cukup, maka kami mengucapkan selamat jalan dari aku Gubernur. Mungkin nanti semua bisa selamat lancar sampai di rumah kita masing-masing. Dan akhirnya mari kita simak bersama-sama apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Bagas Susilo dengan tema yang sore ini, tema yang cukup menarik. Aku ingin bahagia. Jadi harapannya nanti setelah kita pulang dari kajian kalimah ini, hati kita menjadi bahagia seterusnya. Yang tadinya sedih, ngalamun, banyak masalah, setelah usai kajian kalimah ini, nanti hati kita akan selalu bahagia selamanya. Gitu ya. Baik, akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kepada Ustaz Suharyoto yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semuanya. Selanjutnya kita memasuki acara yang nomor 4, yaitu acara inti dengan tema Aku Ingin Bahagia, yang akan disampaikan oleh Ustaz Bagas Susilo Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid An-Nur ini. Kita bersama-sama akan berusaha mempelajari agama kita. Kita berusaha untuk memperbaiki hati kita. Kita berusaha untuk memperbaiki amal kita. Semoga pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tentu saja kita ingin merasakan kebahagiaan di dalam hidup. Jadi tentu saja itu adalah harapan kita semua. Kita mengharapkan agar kita bisa memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan saat ini kita berada di dunia, terlebih kita mendapatkan kebahagiaan kelak, yaitu di akhirat. Akan tetapi jemaah sekalian, kebahagiaan yang kita inginkan di dunia ini bukan kebahagiaan yang sifatnya itu 100% kita bahagia. Karena tidak akan mungkin kita di dunia ini akan merasakan kebahagiaan yang sempurna. Tidak akan mungkin. Pasti ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita akan silih berganti mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Karena kebahagiaan yang sempurna adalah ketika seorang itu mendapatkan ridho dari Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka itu adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna. Tetapi kita juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia itu, walaupun kebahagiaan yang belum sempurna. Karena masih ada kebahagiaan yang kita perjuangkan, kebahagiaan yang kita harapkan kita peroleh, itu kebahagiaan di akhirat. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini sebagaimana tadi telah disampaikan, yaitu aku ingin bahagia. Kita ingin apa? Bahagia. Bapak Ibu tentu saja sepakat ya, kita menginginkan apa? Kebahagiaan. Tetapi sebetulnya Rasulullah SAW ya telah memberikan beberapa petunjuk kepada kita, telah memberikan penjelasan, dan itu telah dirangkum oleh para ulama kita. Jadi kajian kita pada kesempatan
sore hari ini kita ambil sebetulnya, ya kita ambil dari pembahasan yang telah disampaikan oleh salah seorang ulama, yaitu Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau memiliki sebuah karya tulis yang berkaitan tentang masalah hati, yang beliau memberikan judul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Jadi ini kita ambilkan dari ini, kita ambil secara ringkas, yaitu kiat-kiat ya yang bermanfaat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Kemudian kita sederhanakan judul itu, kemudian kita buat lebih mudah, yaitu aku ingin bahagia. Karena kita semua mengharapkan kebahagiaan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat-kiat agar kita memperoleh kebahagiaan, yang pertama yaitu beriman dan beramal soleh. Ini syarat ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, kita dituntut untuk memenuhi syaratnya, yaitu beriman dan beramal soleh. Hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mereka itu beriman. Jadi mereka mengerjakan amal soleh dalam keadaan mereka itu beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kemudian jemaah sekalian, dijelaskan dalam tafsir Al-Muyasar, disebutkan makna dari ayat ini seperti apa. Man 'amila amalan sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dzakaran kana am untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun billahi, dan dia beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beriman, betul-betul beriman kepada Allah. Ini syaratnya. Yang paling pokok ketika dia beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita baca jemaah sekalian di dalam surat Al-Fatihah, di awal ketika seorang membaca di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita beriman tentang Rabbul Alamin. Rabb artinya adalah yang menciptakan alam semesta. Jadi kita dan alam semesta semuanya Allah yang menciptakan. Kemudian Allah yang memiliki. Jadi kita milik Allah, semuanya milik Allah Ta'ala. Kemudian yang mengatur, yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan yang kuat bahwa semuanya itu milik Allah, semuanya yang menciptakan Allah, yang memelihara, yang mengatur adalah Allah, seluruh alam semesta, menjadikan hati kita tenang bahwa yang terjadi akan terjadi dan belum terjadi semuanya Allah
yang memelihara, kita ada yang mengatur. Jadi tidak mungkin semuanya itu secara tiba-tiba, tidak mungkin. Tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun daun yang jatuh, daun yang gugur, satu daun itu tidak seperti itu keadaannya dengan sendirinya. Tetapi apa? Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Jadi kita akan tenang bahwa semuanya telah ada yang mengatur. Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kita untuk beribadah kepada Allah ternyata ada yang memberikan petunjuk kepada kita, mengarahkan, membimbing dari keyakinan kita. Ada yang memberikan bimbingan dari ibadah kita. Ada yang memberikan bimbingan, itu Rasulullah SAW. Dalam adab harian, dalam pergaulan kita sesama manusia, ada yang memberikan bimbingan. Maka dengan seperti itu akan menjadikan kita itu tenang. Maka dilanjutkan ketika seorang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fala nuhyiyannahu fid dunya hayatan sa'idatan mutmainnatan. Ya, maka kami berikan kepada dia itu kehidupan di dunia itu kehidupan yang apa? Sa'idatan, yang bahagia. Kemudian juga mutmainnatan, yang tenang. Jadi hidupnya bahagia dan tenang. Jadi itulah sebetulnya yang kita butuhkan, ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup. Makanya tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali dengan syarat yang pertama, dia beriman dengan betul kepada Allah dan juga mengerjakan amal saleh. Kemudian di sini dilanjutkan walau kana qalilan mal, walaupun hartanya itu sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seandainya pun orang itu diberikan harta yang sedikit, tetap dia bisa merasakan apa? Kebahagiaan. Dia tetap merasa bahagia, merasa tenang, karena telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk memperkuat tadi apa yang disampaikan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga memberikan tambahan penegasan kepada kita semua tentang masalah keimanan itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajaban li'amril mu'min," mengherankan keadaan seorang mukmin. Jadi Rasul mengatakan mengherankan, menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, karena semua keadaan itu baik. Jadi keadaan orang beriman yang betul-betul baik semua. In asobathu sarra'u syakar, jika dia diberikan kesenangan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Jadi yang pertama, keadaan seorang mukmin itu ketika dia diberikan kesenangan, dia bersyukur, maka itu adalah sebuah kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, wa in asobathu dharra'u, jika dia ditimpa kesedihan, kesusahan, sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik bagi dirinya. Kemudian Rasulullah menutup, wa laisa dzalika li ahadin, dan orang yang menggabungkan dua ini tidak akan mungkin terjadi illal mukmin,
Ya, jadi tidak mungkin terjadi walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi yang bisa menggabungkan antara syukur dan sabar itu hanyalah orang yang mukmin. Karena jemaah sekalian perlu kita ketahui di dalam agama kita ada 3 tingkatan. Yang pertama paling rendah adalah Islam. Namanya orangnya adalah Muslim. Tingkatan yang kedua adalah iman. Orang yang melakukan itu, yang memiliki sifat itu disebut mukmin. Dan tingkatan tertinggi adalah ihsan. Pelakunya disebut muhsin. Makanya jemaah sekalian, bisa jadi orang itu hanya memilih salah satu saja. Biasanya memilih yang ditimpa kesenangan. Jadi dia memilih kalau ditimpa kesenangan dia bisa bersyukur. Tetapi belum tentu nanti ketika ditimpa dengan kesusahan dia bisa sadar. Padahal jemaah sekalian, dalam kehidupan kita itu akan silih berganti, tidak akan mungkin dia itu dalam satu kondisi. Senang terus tidak mungkin, dia sedih terus tidak mungkin. Demikian pula sebaliknya, dia bahagia terus adalah suatu hal yang tidak mungkin. Pasti saat ini mungkin dia bisa tersenyum bahagia, mungkin besok dia bisa meneteskan air mata karena kesedihan yang mendalam. Maka untuk menanggapi ini, untuk mengatasi ini apa? Kita beriman dengan betul takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Ada tidak yang kira-kira 1 minggu itu tidurnya nyenyak terus, makannya lahap terus, tubuhnya sehat terus selama 1 minggu non-stop? Jadi tidur itu nyaman, bangun tidur juga badannya segar, makan apa saja lahap pokoknya. Tidak ada yang 1 pekan itu apa? Non-stop. Mungkin kala ini dia tidur di tempat tidur bisa nyaman. Besok dia mungkin malah nyaman duduk di kursi sambil senderan itu bisa tertidur. Nanti dibangunkan istrinya atau anaknya atau suaminya, disuruh pindah ke kamar yang lebih empuk, malah gak bisa tidur. Demikian pula maka dengan ini bisa lahap, mungkin besok 1, 2 atau 3 suapan sudah merasa tidak berselera makan. Inilah keadaan manusia yang harus kita siap. Tidak mungkin satu keadaan, pasti silih berganti. Kadang saat ini kita bisa senyum, ya, bahagia, semangat kita bekerja, semangat kita belajar. Ya apapun kegiatan hari ini penuh dengan semangat. Tapi mungkin besok, jangankan bekerja, jangankan mau belajar, mungkin buka mata saja kita sudah berat. Ya, mau buka mata menghadapi kenyataan hidup itu kita sudah berat. Makanya kata Rasulullah SAW, dengan 2 ini menggabungkan antara sabar dan syukur, maka kita akan mencapai kedudukan yang tidak mungkin dicapai selainnya, yaitu orang yang mukmin. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disebutkan syukur. Syukur itu memiliki 3 rukun. Kapan seseorang itu bisa disebut sebagai orang yang bersyukur? Yang pertama, dalam hatinya dia yakin nikmat yang dia terima itu murni anugerah dari Allah. Jadi dalam hatinya harus yakin nikmat yang dia terima itu semata-mata anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, lisannya senantiasa memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, dan seterusnya. Yang ketiga, kenikmatan tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi sekedar orang mengucapkan alhamdulillah belum disebut orang yang
bersyukur belum, baru disebut orang yang memuji Allah. Jadi walaupun dia ribuan kali menyebut alhamdulillah, dapat arisan misalnya, mengucap alhamdulillah terus menerus, apakah dia orang yang bersyukur? Belum. Tetapi dia orang yang memuji Allah. Bagaimana dia bersyukur? Hatinya yakin ini adalah nikmat dari Allah, bukan atas keberhasilan saya sendiri. Kemudian yang kedua, lisannya memuji Allah, kemudian nikmat itu digunakan untuk kebaikan, kebaikan. Kemudian yang berikutnya sabar. Sabar itu adalah secara bahasa as-sabru, itu artinya adalah al-habsu, artinya adalah menahan, mengekang. Mengekang dari 3 perkara. Mengekang dalam menjalankan ketaatan, karena menjalankan ketaatan butuh sabar. Seperti hari ini, kita sore ini, ya mungkin ada yang punya kesibukan, mungkin tadi dalam perjalanan ada yang kehujanan dan lain sebagainya. Sabar, butuh sabar untuk melakukan ketaatan. Nanti setelah dari kajian pengen istirahat, tiba-tiba ada maghrib, harus menunaikan apa? Kewajiban. Terus sampai kita meninggal seperti itu terus jaga. Maka itu butuh sabar. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi barangkali ada bisikan, ada godaan bagi kita untuk melakukan perbuatan buruk, kita tahan, itu butuh sabar. Dan yang ketiga, sabar ketika mendapati takdir dari Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka 3 ini, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar mendapati takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka ini yang bagian pertama, yaitu syarat bagi kita agar memperoleh kebahagiaan adalah beriman dan beramal soleh. Kemudian kita lanjutkan teman sekalian. Yang kedua, syaratnya tidak mengucapkan kata seandainya. Seandainya tadi saya tidak lewat sini, saya tidak akan jatuh. Seandainya tadi saya tidak naik tangga, saya tidak akan terpleset. Jadi kita dilarang mengucapkan apa? Seandainya. Dalam bahasa Jawa, umpomo aku orang yang aras, aku orang bakal kenengan arif. Mungkin ada jadi umpomo aku orang yang pasar, aku orang bakal kehilangan duit dan sebagainya. Contoh-contoh banyak sekali. Maka ucapan seandainya ini penghambat kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Fa'in asabaka wa in asabaka syai'un," jika engkau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, apapun itu, fala taqul, maka jangan katakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Jangan ucapkan seandainya saya melakukan ini dan ketika kita sudah ditimpa sesuatu, jangan kita mengucapkan apa? Seandainya, umpomo. Jadi bisa jadi seseorang itu telah merencanakan sesuatu, yang merencanakan sesuatu, kemudian ketika melakukan itu ada hambatan, mengalami kegagalan. Kemudian dia mengatakan, seandainya saya tidak lewat sini, saya tidak akan terjadi seperti ini. Itu dilarang di dalam agama kita. Kita sering mengandai-andai. Misalnya juga kita telah mengambil misalnya di jenjang kuliah dengan program A misalnya sampai lulus selesai. Kemudian setelah kita lulus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 1
1 tahun ada pendaftaran pekerjaan yang tidak kita ambil, tidak sesuai dengan jurusan kita. Kemudian kita mengatakan, seandainya saya dulu ngambil jurusan ini, maka saya pasti bisa daftar di instansi ini. Maka itu dilarang di dalam agama. Misalnya juga kita berobat, ya misalnya kita berobat ke dokter A, kemudian tidak ada perubahan, belum sembuh, Allah belum menakdirkan Allah sembuh, sampai 2 tahun sampai 3 tahun terus berusaha berubah. Kemudian oleh tetangganya diberitahu bahwa di tempat sana ada spesialis yang kualitasnya bagus, kemudian kita datangi. Kemudian kita ke sana, 1 kali sembuh. Kemudian kita mengatakan, seandainya saya dulu langsung ke sini, tidak usah menunggu sampai bertahun-tahun, pasti saya sudah. Contoh berikutnya, ada orang yang kecelakaan, ya keluarganya misalnya atau tetangganya, kemudian dibawa ke rumah sakit yang dekat, kemudian meninggal dunia. Kemudian dia mengandeng-andeng, seandainya tadi langsung dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, ke tingkat yang lebih tinggi, pasti dia masih tertolong, dan seterusnya dan seterusnya. Seandainya itu tidak ada habisnya. Maka Rasulullah melarang orang yang telah terjadi sesuatu, telah ditetapkan atas dirinya, kemudian dia mengatakan, seandainya saya melakukan ini pasti akan seperti ini, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi Rasulullah menyampaikan gantinya, walakin akan tetapi kul katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'al. Qadarullahi wa masya'a fa'al. Ini sebagai bentuk kepasrahan kita atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terus para jemaah dipun cobi menawi pas kita keinginan perkawis akan boten remenaken, membuat dada kita sempit, membuat kita sedih, ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Sudah terjadi. Yang boleh kita lakukan, mengambil pelajaran. Oh, kalau kemarin saya terjatuh lewat sini, untuk pelajaran. Tapi nggak boleh mengatakan seandainya saya tidak lewat jalan, nggak boleh. Karena itu sudah terjadi. Seandainya itu boleh untuk yang belum terjadi dan tujuannya baik, itu boleh. Seandainya saya punya uang 50 juta, saya ingin berangkat haji, saya ingin mengumrohkan orang tua misalnya, untuk akan apa yang akan datang, yang belum terjadi. Menikah hukumipun mengikuti niatnya. Kalau niatnya baik, maka hukumnya baik. Padahal jangan harus kita ingat, sepahit apapun yang kita dapatkan, takdir yang sebetulnya semua baik. Takdir dari Allah nggak ada yang tidak baik. Tetapi dari sisi manusia, kadang-kadang kita merasa ini tidak baik buat kita. Padahal kita mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Allah telah menakdirkan dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Sudah tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan seperti itu hati akan apa? Tenang. Tetapi menawi tasik sering umpomo akan membuat hati itu nyesek, sakit tak berdarah, nyesek itu kalau sering mengucapkan apa? Umpomo. Bahkan banyak kisah nih, ada suami istri yang sudah nikah puluhan tahun masih mengumpamakan
dia dulu. Pasti kehidupan saya tidak seperti ini. Dan seperti ini, sudah nikah puluhan tahun, sudah punya anak, sudah punya cucu, masih mengucapkan seandainya dulu saya nikah dengan dia. Masih ada yang seperti itu. Maka akan membuat sesak betul hatinya, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Betul-betul ya, seperti yang disebutkan ya, memang betul sakit berdarah betul. Karena yang sakit adalah hati, betul-betul sumpah, tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Ini adalah resep yang kedua. Maka para jemaah mustahil, karena Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah menika ngendika boten saking hawa nafsunipun. Niko saking wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila mustahil orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dalam hidupnya masih sering mengucapkan seandainya. Tidak akan mungkin, dijamin mustahil akan merasakan kebahagiaan ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan masih sering mengucapkan apa? Seandainya, seandainya dan seandainya. Seandainya seperti ini. Padahal sudah terjadi. Akan terus terbuka. Aku nopo berjalan. Fa inna lahu, karena ucapan seandainya taftahu amal syaitan, membuka pintu setan. Akan terus seperti itu, tidak akan mungkin berhenti, kecuali kalau kita stop kemudian kita ganti dengan qadarullah wa masya'a fa'ala, maka akan berhenti. Silahkan dicoba dalam kehidupan kita sehari. Pasti kalau kita masih sering mengucapkan seandainya, pasti tidak akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang dia ingin. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga ketika kita ingin untuk mendapatkan kebahagiaan, apa itu? Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dalam berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Jadi kita menggabungkan jemaah sekalian. Hatinya ingat Allah, lisannya menyebut nama Allah. Dan salah satu bentuk zikir yang memiliki pengaruh luar biasa yaitu memperbanyak istighfar. Kata-kata apa? Istighfar. Rasulullah juga wonten hadis ingkang diriwayatkan Ibnu Majah. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan sering banyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Maka apa? Allah jadikan kebahagiaan dilepaskan dari kesedihan. Jadi kita sering memperbanyak malas nopo istighfar. Kita perbanyak membaca istighfar. Jadi dalam kehidupan kita, kalau bisa jangan sampai lisan itu kering dari ucapan istighfar. Astagfirullah. Yang paling pendek astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang paling pendek istighfar, terus sering baca. Karena tadi salah satunya Allah akan memberikan kebahagiaan sebagai ganti dari kesedihan yang dia alami. Jadi jemaah sekalian, saat
seandainya dengan semua baru diuji oleh Allah sesuatu yang menyesakkan hati itu sempit, ya seperti nggak bisa apa-apa. Menangis pun seolah sudah kering air mata, pokoknya sedih banget. Dan mungkin kita pernah mengalami, karena kita manusia, pasti pernah diuji oleh Allah dengan kesedihan. Perbanyaklah membaca istighfar. Dan ini betul akan mujarab sekali sebagai pelipur hati kita, pelipur lara kita. Perbanyak membaca istighfar. Kemudian yang berikutnya, wa min kulli dhiqin makhrajan, dan diberikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya, diberikan jalan keluar. Nah, kadang-kadang kita itu malas untuk mengamalkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita ditimpa kesedihan, kesusahan, percepatlah untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bersegeralah untuk memperbanyak istighfar. Karena kalau kita itu di hadapan manusia, ya seolah-olah kita itu orang yang tidak ada masalah. Jangan dibalik. Tetapi kalau di hadapan Allah, jadikanlah diri kita itu seolah-olah orang yang paling menderita. Ya, kalau asli menawi kita menika ngadep Gusti Allah, jadikan diri kita itu seolah-olah orang yang paling menderita. Tapi kalau kita di hadapan orang, seolah kita tidak mengalami apa. Jangan dibalik. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita malas, kita malu curhat kepada Allah, tapi kita pede. Kita dengan mudahnya curhat di media sosial, mencurahkan kesedihan kita di media sosial. Padahal seharusnya kita curhat kepada Allah. Pertama, dijamin aman, gak akan mungkin terbongkar rahasia kita. Kita dalam kesunyian, kita curhat kepada Allah, Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita curahkan kepada Allah. Dan dijamin pasti hati kita itu akan lega. Kalau semua unek-unek kita haturkan kepada Allah. Makanya itu tadi yang pertama tadi, iman kepada Allah. Yang cipta kita itu Allah, yang melihara kita Allah, yang ngatur kita juga Allah. Maka ketika kita terjadi suatu hal yang tidak kita sukai, kita sedih, kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi resepnya yang ketiga adalah kita memperbanyak berzikir, dan salah satu zikir yang paling dianjurkan memperbanyak apa? Istighfar. Kita bahasa lisan kita. Tambahan sedikit, ada suatu kisah yang sangat masyhur, kisah yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal salah seorang ulama terkenal, murid ulama terkenal pula, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan, kemudian kemalaman, kemudian mau nginap di masjid. Ternyata penjaga masjid tidak mengizinkan. Kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang seseorang itu mengajak untuk menginap di rumah orang tersebut. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu mengamati orang itu tidak henti-hentinya lisannya itu mengucap istighfar. Sering mengucap apa? Istighfar. Terus lisannya itu jamaah boten kendak asring sangat mengucap istighfar. Langsung ditanggapi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, apa ada pengaruhnya engkau itu tidak henti-hentinya membaca istighfar? Kemudian sama orang itu
jawab, semua doa saya dikabulkan kecuali hanya satu. Saya ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal, tapi belum ketemu. Dia nggak tahu yang diajak bicara itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sangat menakjubkan. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan akulah Ahmad bin Hanbal, gara-gara saya ditolak nikah di masjid, itu takdir Allah untuk dipertemukan dengan engkau. Salah satu bukti keajaiban, kekuatan, dahsyatnya zikir apa? Berupa istighfar. Maka kita coba agar kita menjadi lebih baik, keadaan hati kita menjadi lebih baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, syarat keempat kalau aku ingin bahagia adalah melihat kondisi orang di bawahnya dalam perkara dunia. Kalau urusannya dunia apapun itu, kalau masih berkaitan dunia, lihatlah kepada yang di bawahnya. Bentuk tubuh, rupa wajah, warna kulit, harta, kendaraan, rumah, pendidikan, sakit, itu kan semuanya perkara dunia. Lihatlah yang di bawah Anda sekalian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? Fadha ajdaru. Karena itu lebih layak bagi kalian. Alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lebih layak bagi kalian agar kalian itu tidak menganggap remeh nikmat Allah. Terus para jemaah, seberapa banyak nikmat yang kita terima, kalau ingkang dipun preksani menika sakningipun nikmat menika terasa kecil, terasa remeh. Dan tidak mungkin orang itu bisa merasakan kebahagiaan hidup, dijamin tidak akan mungkin pernah bisa. Ada sampai akhir hayatnya tidak mungkin dia itu pernah merasakan kebahagiaan ketika perkara dunia melihat yang di atasnya. Pamilo, kita koreksi dia hati kita masing-masing. Kalau ternyata selama ini kita itu masih melihat, membanding-bandingkan kehidupan kita dengan yang di atas kita, dan Anda masih merasa hatinya sumpah, masih merasa hatinya sedih, memang pantas, karena penyebabnya belum hilang. Penyebabnya apa? Belum hilang. Maka tidak akan mungkin selamanya sampai orang tersebut meninggal dunia tidak akan mungkin pernah merasakan kebahagiaan hidup. Kalau apa? Perkara dunia itu melihat yang di atasnya. Karena harusnya perkara dunia melihat di bawah, perkara akhirat melihat di atasnya. Tujuannya itu apa? Agar kita terhindar dari sifat sombong. Saya sudah puasa Senin Kemis, yang dilihat dengan orang yang tidak pernah puasa sunnah, tapi yang kita lihat adalah, oh ada orang yang rajin puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Akhirnya apa? Dia merasa amalnya masih kurang. Dia tidak akan merasa suci, tidak akan merasa paling baik, tidak. Karena di atasnya masih ada orang soleh. Saya bisa membaca 2 halaman setiap hari. Saya bisa membaca Al-Quran setiap hari 2 halaman. Yang dilihat di bawahnya orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, bisa sombong dalam hatinya. Ini saya sudah baik,
setiap hari sudah bisa membaca Al-Quran. Padahal kalau kita lihat yang di atas, ada orang yang bisa satu hari satu juz. Kita baru 2 halaman, orang lain 2 juz, ada bahkan lebih daripada itu. Maka menjadikan kita lebih meningkat kembali semangat untuk berbuat baik. Terus syarat yang keempat, perkara dunia lihat yang di bawah, perkara akhirat lihat yang di atas. Karena orang itu riskan, rawan terkena sombong. Kenapa? Selalu melihat orang yang di bawahnya dalam perkara agama. Saya sudah pandai mengaji, saya sudah seperti ini. Perlu lihat yang di atas. Kalau perkara dunia di bawah. Dan kasus yang terjadi di tetangga pulau kita itu pantas untuk dijadikan omongan, menjadikan kita bersyukur, bahagia. Kita bisa makan, tidur, bekerja, walaupun kehujanan seperti ini masih bisa nyaman. Kita bandingkan dengan keadaan mereka, akan menjadikan kita bersyukur dan bahagia. Maka syarat yang tidak boleh tertawar, melihat kondisi yang di bawahnya dalam perkara apa? Perkara dunia. Itu syarat mutlak, tidak boleh ditawar. Kalau kita itu masih melihat yang di atasnya dalam perkara dunia, seberapa pun usaha kita untuk membeli kebahagiaan tidak akan mudah berjalan. Kalau senang bisa dibeli, tapi bahagia tidak bisa dibeli. Maka kalau kita masih ada seperti itu, ya kita koreksi, kita berusaha untuk menghilangkannya. Terus syarat yang keempat, melihat yang di bawahnya dalam perkara dunia. Kemudian yang terakhir, jangan sekalian, berserah diri atau bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Tolak, dalam surat Al-Tolak ayat 3, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Terus tawakal menika bukan berarti tidak berusaha. Tawakal itu adalah urusan hati. Ini perlu kita catat. Tawakal itu bukan amalan anggota tubuh. Tawakal itu adalah amalan hati. Jadi tidak disebut orang yang tawakal kalau dia tidak berusaha. Tawakal itu ketika dia sakit, kemudian dia berobat, lahiriahnya dia berusaha untuk mencari kesembuhan, tapi hatinya pasrah sama Allah, karena yang memberi kesembuhan asy-syafi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja untuk mencari nafkah, tetapi hatinya diserahkan kepada Allah, karena Al-Ghani yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian hatinya akan bahagia. Insya Allah kalau 5 perkara ini diamalkan, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita ingat kembali seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan yang sempurna, bukan 100%. Karena kebahagiaan yang sempurna 100% adalah ketika seorang dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan ridho Allah, itu baru dia mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 5 resep yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan apa? Bagaimana cara kita untuk bahagia. Kemudian yang hadir ini sudah merasakan kebahagiaan ini. Semoga saja yang hadir ini telah memperoleh kebahagiaan di keluarganya, di masyarakatnya, yang sudah merasakan apa? Kebahagiaan
sebagian sebagai modal untuk lebih meningkatkan ibadahnya dan tujuannya adalah di akhirat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kita rangkumkan poin-poin dari apa yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan ini juga menjadikan amal yang mengalir dari beliau yang mengarang kitab ini. Semoga pahalanya mengalir karena terus diajarkan, terus disebarkan di tengah-tengah kaum muslim. Demikian apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan, kita bisa melakukan apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh, itu silakan barangkali kalau dari materi ini ada yang mungkin belum bisa dipahami atau ada yang belum jelas, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu Ustaz Ustazah, mungkin ada pertanyaan atau mungkin di seputar tema gitu. Monggo. Mbak Dia satu anak. Mbak Dia mau tanya? Monggo. Salam dari bahagia. Ketinggalan sama bahagia saja ini. Amin. Gua ada terima tips untuk bahagia sambung di serat. Alhamdulillah. Buat nonton? Selat Jawa nih. Alhamdulillah. Mungkin terakhir Pak, tadi mengatakan para jenis jenderal hingga materi kan kalau akan memberikan kesempatan nikah. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat dan tentunya ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya dan saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Bagas Susilo dan Allah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada hari ini, yaitu agar bisa bahagia. Tadi ada kurang lebih 5. Melakukan minta waktu sedikit untuk tugas lagi. Yang pertama tadi adalah beriman dan beramal solih. Yang kedua adalah tidak mengucapkan seandainya. Ampun sering mengucapkan seandainya umpomo dari bawah, tapi ucapkan qadarullah wa masya'allah. Dan nomor 3, memperbanyak zikir, terutama istighfar. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Susilo, ada kisah Imam Ahmad dan penjual roti. Imam Ahmad dan penjual roti kisahnya. Mungkin sambil dengan kersane wonten YouTube. Nek boten itu Ustaz Khalid. Ada kisah Imam Ahmad dan penjual roti. Itu salah satu keajaiban istighfar. Untuk yang nomor 4 adalah melihat kondisi orang yang di bawah. Terus melihat orang yang di bawah, tidak melihat yang di atas dalam perkara duniawi, tapi untuk hal akhirat kita harus melihat yang di atas. Dan yang terakhir adalah berserah diri atau tawakal, disertai usaha baru tawakal setelah itu sudah berdoa. Itu untuk kajian hari ini. Sebelum kajian pada hari ini kita tutup, saya selaku moderator atau pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari saya banyak kesalahan perbuatan, mungkin perkataan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nyuwun agunging pangapunten. Monggo dipun tutup kalian doa kepada Tuhan Yesus.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kalimah bulan Desember penutup tahun, insyaallah terpakai balik bulan depan tahun depan 2026 insyaallah. Semoga Allah memberkahi ilmu kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akan syukur uzur fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.